Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih sepanjang malam Tuhan menjaga, memelihara dan melindungi kami. Dan sebelum kami beraktivitas, Tuhan kiranya juga menolong kami untuk boleh kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu quote yang mengatakan demikian. Kekayaan bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang berapa banyak yang kita syukuri. Kalau kita melihat pada bagian ini, kira-kira gambaran itulah yang akan dipelajari, disampaikan untuk kita bersama. Bahwa penulis Ibrani menekankan tentang pentingnya tidak terikat pada kekayaan materi, ya. Jadi kekayaan materi, kekayaan itu bukan berbicara tentang apa yang kita punya, tetapi berapa yang kita syukuri, mestinya demikian. Nah, dalam masyarakat yang seringkali memprioritaskan materi, kita diingatkan untuk tidak membiarkan uang menjadi tuan atas hidup kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah sering merasa tidak cukup atau terobsesi dengan apa yang tidak kita miliki? Jadi apa yang kita miliki hari ini, apakah kita bisa mensyukurinya? Atau kita terobsesi dengan apa yang tidak kita punya? Berbicara tentang kata cukup menunjukkan bahwa cukup bukan hanya tentang kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup kedamaian hati. Ketika kita merasa cukup, kita bisa lebih banyak bersyukur. Jadi kalau kita itu tidak bersyukur, bisa jadi kita itu belum atau bahkan tidak merasa cukup untuk apa yang kita terima. Kita bisa mulai sebenarnya ya dengan meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan hal-hal kecil yang kita bisa syukuri. Ya, supaya apa? Ini bisa mengalihkan fokus dari keinginan material yang berlebihan. Jadi kemarin saya dengan anak-anak muda dari tempat tinggal menuju ke satu tempat rumah retreat begitu ya. Kami karena sebagian itu ada yang kerja, sebagian ada yang bisa berangkat lebih awal. Jadi tim pagi berangkat lebih dulu. Saya ikut tim 2, yang kemudian sore ada tim 3. Kami mengadakan perjalanan begitu ya, kami pergi ke beberapa tempat begitu. Nah, setelah kami perjalanan kemarin hampir 1 hari begitu, kemudian kami tinggal dalam satu tempat ya, rumah retreat di sini. Kami mulai menceritakan bagaimana pengalaman perjalanan hari ini. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang kita bisa syukuri ya, baik dalam perjalanan, percakapan di dalam perjalanan, ada banyak hal yang kami diingatkan, disadarkan seperti itu. Nah, ketika kita belajar mensyukuri hal-hal yang kecil ya, waktu kami sampai diingat, yuk kita berdoa dulu, itu juga menjadi satu hal yang positif ya, menjadi energi yang positif buat kita belajar mensyukuri ya. Sampai kami tadi malam itu ngobrol ya, kami dalam acara kebersamaan ya, kami bisa melihat bagaimana tangan Tuhan ya menolong, menopang dan memberkati kegiatan acara sepanjang hari kemarin sampai malam. Dan hari ini kami sebentar lagi
akan beraktivitas kembali dalam kebersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar mensyukuri, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena tidak semua orang ya dalam perjalanan hidupnya bisa mensyukuri apa yang mereka terima, apa yang mereka alami. Dalam satu pembahasan kami semalam berbicara tentang bagaimana kita boleh menerangi ya. Kita ini kan adalah terang ya. Nah, bagaimana terang itu berfungsi? Ya, bersyukur sharing, ada banyak hal yang menguatkan kita dalam retreat kali ini bersama dengan anak-anak muda. Bersyukur sekali Tuhan boleh menyertai sehingga semua bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita belajar mensyukuri hal-hal kecil sekalipun. Karena hal-hal kecil itu ketika dilakukan begitu ya, itu bisa berdampak besar. Seperti tadi malam ada satu rekan, hal kecil dia hanya memperhatikan satu orang begitu ya. Nah, hari ini orang ini mau belajar firman Tuhan. Bayangkan, hanya perhatian dengan hal-hal kecil. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara bisa juga memperhatikan hal-hal yang kecil ya, mensyukuri hal-hal yang kecil ya. Hidup ini kan bukan berbicara tentang berapa banyak yang kita punya kan, tetapi tentang berapa banyak yang kita bisa syukuri. Di sini juga ada janji ya, aku tidak akan membiarkan. Ini adalah pengingat bahwa Allah senantiasa hadir dan mendampingi kita. Kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Jadi kalau kita merasa kesepian atau tertekan, ingat ya bahwa Allah berjanji untuk tidak meninggalkan kita. Ya, ini memberikan rasa aman dan harapan. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada banyak kisah ya, dimana mungkin bisa jadi kita merasa diri kita itu sendiri, nggak ada orang peduli, nggak ada orang memperhatikan ya. Beberapa kasus bunuh diri, salah satunya adalah mereka merasa mereka itu sendiri, nggak punya teman. Ya, ketika mereka cerita, temannya bilang, masalah gitu aja, kok terlalu baper katanya. Saudara, kita nggak bisa mengabaikan orang-orang yang demikian. Saya pernah melayani 1:30 pagi, saudara ya. Saya dulu masih suka main internet begitu. Jadi 1:30 pagi ada yang inbox. Dia bilang, aku mau bunuh diri katanya. Ya, saya bilang nggak apa-apa, tapi kita bicara dulu, saya bilang. Akhirnya ngotot dia, aku mau bunuh diri, silakan, saya bilang. Tapi kita bicara dulu, saya bilang. Akhirnya orang tersebut mau diajak bicara, ya. Akhirnya kami ngobrol. Akhirnya dia bilang, aku nggak jadi bunuh diri. Nah, saudara, kadang orang hanya butuh kita dengarkan. Kadang orang hanya butuh untuk ada lawan bicara. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Ya, merasa dirinya sudah cukup, nggak perlu peduli sama orang, enggak ya. Ketika Tuhan sudah mencukupkan hidup kita, mari kita juga belajar memperhatikan yang lainnya. Ya, hidup ini kan bukan berbicara tentang kita, tapi berbicara tentang Tuhan dan segala karyanya. Oleh sebab itu, saudara, penting sekali kita berbagi berkat ya. Ketika kita menyadari cukup yang kita miliki, kita juga bisa lebih mudah berbagi dengan orang lain. Ya, kita pernah mengalami situasi yang berat, kita pernah mengalami situasi yang sulit. Nah, bagaimana kita ketika Tuhan izinkan berjumpa dengan orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini? Nggak ada salahnya kita bantu mereka. Ya, hal ini memperkuat ikatan komunitas dan mengingatkan kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Ya, mari kita belajar saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sekecil apapun perhatian yang Bapak Ibu Saudara berikan, itu sangat berarti ketika orang itu memang benar-benar membutuhkan dan kepada orang yang tepat. Mari kita cari kesempatan untuk membantu misalnya orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang membutuhkan. Kita nggak tahu ya. Saya melihat beberapa postingan teman-teman itu senang juga. Yuk, siapa yang mau ambil bagian ya, berdonasi untuk membantu orang lain. Mungkin kalau kita sendiri begitu ya, berapalah kemampuan kita. Tapi ketika kita boleh bersama-sama begitu ya, bisa mengumpulkan beberapa banyak orang, ada banyak orang yang bisa terberkati. Dan saya melihat, kita mulai lagi yuk. Saya bilang ini luar biasa. Ya, ada orang-orang yang punya hati ya, menggerakkan. Nggak semua orang loh, saudara, bisa menggerakkan hati orang lain. Betul, jadi ada orang-orang tertentu saja. Dan jadi bersyukurlah kalau ada orang-orang yang menggerakkan dengan hal-hal demikian. Karena itu bisa memberkati banyak orang. Mari kita belajar untuk menjaga fokus nilai-nilai spiritual kita. Karena ketika kita berfokus pada uang, seringkali kita mengabaikan hal-hal yang lebih penting.
ya, seperti hubungan, iman, dan juga kasih. Mari mulai kita berinvestasi dalam hal spiritualitas dengan meluangkan waktu ya untuk berdoa, baca firman, dan berkomunitas dengan sesama orang percaya. Untuk apa? Memperkuat iman kita. Penting sekali kita berkomunitas ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita juga jangan meninggalkan orang-orang di sekitar kita dalam komunitas, dalam kebersamaan. Nah, mari melalui Ibrani 13 ayat 5 kita boleh diajak ya untuk memeriksa hubungan kita dengan uang dan mengingatkan kita akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Apakah uang tetap menjadi prioritas atau Tuhan? Matius 6 ayat 33 mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya, cari sumbernya. Ya, kerja boleh, cari uang boleh, tapi jangan lupakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan kita gantikan dengan kesibukan kita. Jangan sampai uang menggantikan posisi Tuhan di dalam kebergantungan kita. Ya, mari dengan belajar bersyukur apa yang kita miliki, kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati dan berbagi berkat dengan orang lain. Mari kita jadikan janji Allah sebagai landasan untuk menghadapi setiap tantangan dan percayalah bahwa Dia selalu ada untuk mendampingi kita. Cukup adalah sikap hati. Saat kita merasa cukup, kita dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua juga karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami belajar untuk terus bergantung akan Engkau, belajar untuk mencukupkan diri, dan hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati jika ada saudara-saudara kami yang mengalami kekurangan, kebutuhan yang dibutuhkan, Tuhan juga tolong. Untuk anak-anak Tuhan juga boleh hadir menjadi berkat dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Berkati untuk aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami dan apa yang kami kerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa seru kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.